Kawan-kawan, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang cuan dari e-book ya. Cuan dari e-book. Sebelumnya, saya pengen tahu terlebih dulu siapa di antara teman-teman yang sudah pernah bikin e-book atau sudah pernah berbisnis produk digital. Sudah tahu ya e-book ya? Apa itu e-book? E-book adalah electronic book ya, atau apa ya istilahnya? E-learning ya. Siapa nih yang sudah pernah bikin e-book? Kalau belum pernah ini nggak mudah cerita. Kenapa nggak mudah? Ya kita mau cerita berbagi eh, tentang bagaimana suka duka bikin e-book gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum merasakan suka dukanya, tentu kita tidak akan tahu bagaimana nikmatnya gitu kan. Yo, siapa yang sudah pernah bikin e-book atau sudah pernah coba jualan e-book atau mungkin sudah coba untuk berbagi e-book. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah hadir Zoom pada malam hari ini. Saya pengen tahu juga sebelum kemudian kita lanjutkan, siapa yang pengen eh, apa istilahnya, pengen dapat cuan nih dari e-book, pengen dapat cuan. Saya mau gitu ya. Ketik satu kalau ada yang pengen. Siapa yang pengen dapat cuan dari e-book? Nah, sip. Oke, ada mau. Saya. Baik, teman-teman. Saya tanya lagi ya, tanya lagi. Siapa yang baru pertama kali ikut Zoom pada malam hari ini? Ikut Zoom-nya Kuadran Rezeki. Siapa nih yang baru pertama? Saya, Pak Paulus ya. Baik. Terima kasih sudah hadir Pak Paulus di Zoom kita malam hari ini. Ada Pak Masudin juga. Terima kasih. Ya, Pak Anton, baik. Ya, saya mau cuan dari bikin e-book gitu. Baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir di Zoom pada malam hari ini. Kalau ada beberapa yang baru hadir, saya izin perkenalan dulu tentang kuadran rezeki ya. Mungkin ada yang ada kendala untuk join atau mungkin login di kuadran rezeki. Ya, kuadran rezeki ini adalah ya, selamat datang dan selamat bergabung. Kita cerita sedikit ya, kuadran rezeki A sampai Z cuma 10 menit ya, insya Allah. Oke, kuadran rezeki adalah pembelajaran online, teman-teman. Jadi kita belajarnya online. Kami ada di sini ya. Kami ada di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Teman-teman berada di domisilinya masing-masing atau dari kotanya masing-masing. Silahkan dari manapun bisa untuk belajar tentang digital. Ya, kuadran rezeki membahas banyak hal teman-teman. Yang mulai dari spiritual, ya, kemudian pertolongan Allah. Kemudian ada rezeki, membahas tentang rezeki, lunas hutang, solusi umroh bagi teman-teman yang pengen umroh, atau kemudian rahasia jodoh. Tapi ini dalam proses pengembangan ya, karena beberapa materi ini adalah materi yang sifatnya mentoring gitu ya. Kemudian saat ini lagi giat banget di dunia digital dan affiliate marketing. Kemudian di dalam uh, website atau platform Kuadran Rezeki ini sistemnya adalah affiliate ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen dapat income juga ya, dapat income tambahan ya, itu bisa berbagi link ya. Cuman memang kalau teman-teman yang masih free itu sengaja kami tutup untuk link afiliasinya ya, karena selama ini kami belum ada cukup tenaga untuk membina teman-teman affiliate yang free ya, yang gratis. Sebenarnya bisa, tapi saat ini belum ya. Karena beberapa teman-teman affiliate kita belum berani untuk membina gitu ya, belum berani untuk melakukan pembinaan langsung kepada affiliate-nya. Nah, kemudian kita dilengkapi oleh sistem funnel insya Allah.
Oke. Kemudian latar belakang dari Kuadran Rezeki ini bermula dari mentoring ya. Kami dulu mentoring tahun 2016, 2017 itu ngadakan mentoring spiritual dari guru kami. Kami hanya affiliate juga dulu itu, affiliate. Kemudian banyak banget yang curhat, banyak yang pengen dapat income cepat gitu. Kemudian akhirnya kita coba untuk cari ya solusinya itu bagaimana gitu ya. Akhirnya kemudian muncul ide kenapa tidak bikin website. Akhirnya kemudian kita melakukan survei tentang halal dan haram bisnis online. Apakah masih bisa gitu ya? Apakah boleh gitu ya? Apakah halal? Apakah haram gitu? Lalu kita melakukan kajian kemana-mana untuk menganalisa tentang bisnis online. Kemudian kita pengennya juga, karena saya ini asli Jawa teman-teman, domisili di Banjarbaru di Kalimantan Selatan ini pun ikut keluarga istri, jadi pengennya sesekali itu bisa pulang ya ke Jawa, silaturahmi, sambang ya keluarga gitu. Hingga kemudian kalau bisa ini bisa di-online-kan, dan alhamdulillah ada peluangnya, kemudian bisa cuan besar ya, cuan besar dan untuk semua orang, dan insya Allah itu mudah gitu. Maka kemudian kita punya konsep di dalam Kuadran Rezeki ini untuk mendapatkan income-nya cukup join ya, cukup join, kemudian belajar dan siar atau berbagi gitu, berbagi link affiliate atau berbagi konten ya. Konten sama affiliate-nya itu sudah kita sediakan ya, tinggal teman-teman itu berbagi saja ya. Jadi website kita sudah dilengkapi dengan semacam AI ya, atau semacam apa namanya shortcode ya, shortcode yang kemudian kalau di copy kontennya itu link afiliasinya sudah ikut gitu. Jadi tanpa kemudian kita perlu untuk melakukan generate ya, karena selama ini ketika kita itu berbagi link itu ada beberapa kendala ternyata. Teman-teman kita yang baru gabung itu, Mas gimana cara generate link gitu. Nah, terkadang itu tidak mudah bagi yang baru ya ketika mengenal affiliate marketing. Nah, akhirnya kemudian sistem kita itu cukup copy paste saja, copy paste. Kalau copy paste ini nggak bisa berarti mohon maaf banget itu ya, memang tantangan tersendiri ya, dan itu memang tantangan di dalam dunia apa ya namanya, dunia online ya teman-teman ya. Di copy gitu ya, mana ya di copy gitu. Nggak ada kopinya, nggak ada bubuknya itu. Luar biasa. Nah, potensinya ini besar teman-teman, jadi potensi kita itu besar kalau kemudian bisa ya continue ya konsisten, itu insya Allah 10 juta per bulan aja itu insya Allah bisa itu, asalkan mau gitu. Nah, strategi yang kemudian kita lakukan itu adalah jualan produk digital, bukan rekrut member ya. Kita bukan MLM ya, jadi tidak rekrut member tapi jualan produk digital. Nah, produk digitalnya apa saja? Yang seperti yang kita sebutkan di awal tadi, termasuk untuk preview kita pada malam hari ini, itu juga bagian dari produk digital. Kemudian dulu kami promosi ya bahwa kita itu adalah affiliate produk digital, tapi banyak yang komplain, Mas ya, kalau saya invest di Kuadran Rezeki bulan depan saya dapat berapa. Nah teman-teman, kita bukan investasi ya, bukan program investasi, jadi bukan money game apalagi ya. Jadi kalau kemudian invest atau kemudian teman-teman beli produk ya, teman-teman mendapatkan benefit apa yang ada di dalam produk tersebut gitu. Kalau kemudian berbagi affiliate, maka kemudian nanti dapat dari apa yang kemudian teman-teman bagikan gitu. Jadi dapat atau komisinya itu didapatkan dari pembelian produk gitu ya, dari pembelian produk, bukan dari investasi. Makanya kemudian kita akad di dalam transaksi nanti itu adalah jual beli gitu ya. Kemudian saya izin mute dulu. Kemudian produk-produk yang mungkin nanti kita sebut-sebut, ini ada program lunas utang gitu ya. Kemudian ada rahasia percepatan rezeki, ada affiliate income blueprint gitu ya.
Kemudian yang baru-baru ini berupa tool, rata-rata aplikasi yang mudah dipakai gitu ya, praktis gitu. Di antaranya ada jam tayang booster, ada auto video clipper, ya, kemudian ada TV cuan system. Kemudian malam hari ini kita juga ada tool baru juga yang namanya ebook magic AI. Jadi kita membuat ebook dengan bantuan AI, ya, kurang lebih begitu. Nah, di kuadran rezeki ini ada beberapa level member ya teman-teman. Yang pertama sebagai free member, nanti walaupun free member sebenarnya sudah bisa berbagi link. Cuma kalau memang pengen dibukakan linknya ya silahkan hubungi kami. Ya, komisinya cuma 10% tapi itu ya, 10%. Bagi teman-teman yang sudah affiliate atau sudah beli produk seharga 100.000 kurang, itu nanti akan dapat komisi ya 40% gitu. Kali harga produk ya, harga produknya macam-macam teman-teman. Kita mulai dari yang harga 11.000 ada sampai harga 2.500.000 juga ada. Kemudian untuk super affiliate ini aturan awalnya itu adalah minimal 1 juta belanja ya, beli produknya akumulasi 1 juta ya, atau kemudian aktif berbagi minimal dapat income atau dapat komisi 2 juta ya, maka nanti akan mendapatkan komisi kurang lebih 70% ya, multi tier, skema multi tier. Namun di sini ada challenge, ada tantangan bagi teman-teman yang pengen jadi super affiliate ya, ketika kemudian nanti mereferensikan satu orang, kebalik. Jika tidak mereferensikan satu orang pun dalam waktu 6 bulan akan kita kembalikan ke sini ya, ke affiliate. Jadi kurang lebih begitu teman-teman. Dan malam hari ini biasanya ada promo gitu ya. Bagi kawan-kawan yang pengen jadi super affiliate itu kita permudah prosesnya. Ya, kira-kira begitu perkenalan kita tentang kuadran rezeki. Dan malam hari ini, khusus malam hari ini baru pertama kita bikin slide-nya ini atau apa namanya PowerPoint-nya. Ini dengan tema ini kawan-kawan, ebook magic. Ya. Ini bukan magic sulap ya, bukan ya. Atau kemudian sihir ya, bukan ya teman-teman. Tapi kita bantuan AI ya. Jadi benar-benar kita manfaatkan AI untuk menghasilkan ebook gitu ya. Transformasi ide Anda menjadi penghasilan. Ini konsep awalnya. Jadi kawan-kawan kalau pengen bikin ebook itu dari apa dulu gitu ya. Kalau dari ide ya insya Allah bisa gitu. Lalu kemudian nanti bisa dijual ya. Cara jualnya bagaimana ya nanti insya Allah ya kita bagi-bagi di belakang. Kenapa banyak orang yang belum berhasil dalam bisnis ebook ya. Teman-teman tadi yang belum berhasil ya, atau kemudian yang baru gabung ya, siapa teman-teman yang baru gabung yang sudah pernah bikin ebook gitu ya, pertanyaannya kita ulang, atau sudah berhasil bikin ebook. Kalau sudah berhasil kayaknya Zoom kita pada malam hari ini tidak perlu ya. Kenapa banyak orang yang belum berhasil dalam bisnis ebook atau bikin ebook ya, terutama bisnis ebook ya, bisnis ebook. Walaupun sebenarnya ada sebagian yang narasi-narasi teman-teman di luar sana, ebook sudah mati gitu ya, ebook sudah tertinggal banget gitu. Tapi faktanya saat ini itu kalau kemudian kita posting status gitu, siapa mau ebook ini gitu, itu banyak banget teman-teman yang komentar, ya banyak banget. Bahkan hanya sekedar foto, bukan e-cover ya, teman-teman e-cover tahu ya, e-cover itu kayak gini. Ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini kelihatan ya, teman-teman ya. Ini e-cover, kawan-kawan. Ya, ini kelihatan ya. Gambar ini kelihatan nggak? Saya ulang. Ini kelihatan ya. Ini e-cover namanya. Jadi bagaimana bisa bikin e-cover seperti ini gitu. Nah, kalau kemudian tampilannya kayak gini kan menarik. Ya kan? Kita coba masukkan ya. Kelihatan nggak tadi, teman-teman? Atau belum saya share screen ya, kelihatan. Kelihatan. Nah, itu e-cover, teman-teman. Kita tanpa berbagi itu pun, itu banyak. Ya, sebentar. Jadi,
cara berbagi e-book itu sebenarnya gampang. Teman-teman cukup posting aja di status gitu. Siapa yang mau e-book ini gitu. Nah, biasanya saya pengalaman selama ini itu kalau kemudian berbagi seperti itu banyak yang komentar mau gitu. Bahkan hanya gambar yang sederhana banget, bukan e-cover. Itu tadi e-cover kawan-kawan. Ya, bukan e-cover, tapi cuma status. Itu banyak yang komentar. Ya, bahkan saya ada PR nih ya, membagikan e-booknya. Tapi nanti setelah hari Senin kayaknya, ya. Nah, beberapa kendala. Kenapa kemudian tidak berhasil di dalam bikin e-book? Ya, ini ada beberapa poin, teman-teman. Yang pertama adalah kesulitan atau tidak mudah dalam nulis. Ayo. Saya tanya jujur-jujuran, siapa yang hobinya menulis ya? Kalau hobinya menulis ya insya Allah ini bukan menjadi persoalan ya insya Allah ya. Siapa yang hobinya nulis? Pak Agus. Nonane pakaianku. Pak Agus ya? Ya ono biyen tapi mbok saiki. Dulu pernah nulis itu Pak Agus. Oh, baik. Kayaknya beliau berbicara dengan temannya mungkin ya. Sedikit hobi menulis, saya hobi menulis. Menulis apa dulu ini, Pak Anton? Pak Dana, kira-kira nulis apa? Saya sebenarnya juga hobi menulis, tapi nulis status. Nulis yang bikin ya, nulisnya ini maksudnya adalah nulis e-book gitu ya, ngarahnya kan ke e-book. Jadi kalau memang punya pengalaman, insya Allah mungkin tidak tepat juga ya hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Karena persoalannya sudah terjawab gitu. Jadi tidak perlu ya tulis postingan di Facebook. Baik. Yang kedua yang menjadi tantangan itu adalah desain cover, teman-teman. Nah, cover yang kita tunjukkan tadi ya, bikin cover itu Masya Allah, itu yang paling nggak mudah kawan-kawan ya, itu paling nggak mudah. Kalau mau cara manual itu bisa gitu, bisa, tapi nggak mudah gitu. Nanti kalau mau belajar boleh lah ya, tapi menurut saya cukup rumit ya, cukup rumit ya. Atau kita tunjukkan yang berikutnya adalah kesulitan penjualan dan pemasaran ya. Walaupun kita tadi cerita bahwa kita posting status saja itu bisa gitu ya, posting status itu bisa. Kemudian ya dari situ kita perlu funnel ya. Funnel itu maksudnya adalah CTA-nya ya, call to action-nya itu kita masukkan ke dalam e-book. Jadi orang yang baca itu kita pengaruhi sampai kemudian beliau itu mau beli atau check out di dalam e-book gitu. Dan itu tidak mudah teman-teman, nulis yang kayak gitu. Baik, kawan-kawan, kalau misalnya kita mau bikin kita praktek ya sedikit ya. Siapa yang mau praktek nih? Kalau misalkan, ini langkahnya cuma 3 ya kawan-kawan. Untuk membuat e-book itu pada dasarnya kita mencoba untuk menjawab 3 persoalan ini. Kesulitan dalam menulis, kemudian yang kedua tadi bikin cover, dan yang ketiga adalah bikin ini ya, penjualan ya. Penjualannya nanti kita mix ya, maksudnya di mix itu kita coba gabungin ya. Kalau kita mau bikin cover, sebentar, saya coba untuk buka dulu. Baik teman-teman. Nah, jadi ketika kita itu bikin cover e-book, kita perlu masuk dulu ke sini ya, ke DIY ya, DIY book cover ya. Kita buka dulu ya, kemudian kita desain. Nah, seperti ini teman-teman. Desainnya dari mana? Desainnya dari Canva dulu ya, Canva, ketik ya Canva. Nih contoh ya teman-teman. Jadi kita perlu banyak tool, jadi tidak cukup satu tool ya, banyak tool. Dan ini kita perlu skill yang namanya prompting
ya, e-cover, misalnya kayak gitu. Ini langkahnya kalau kita itu uh, manual ya, kalau kita itu belajar. Saya pengen menunjukkan betapa tidak mudahnya bikin e-book. Cerita dulu yang tidak mudah, nanti kan ada solusinya kan gitu. Coba kita cari dulu template ya. Maaf ini kita harus cari dulu teman-teman. Kayaknya nggak mau dia. Dia tunjukkan ke ini ya, sini. Oke, kita ulang. Ya. E-cover ya, e-cover e-book gitu. Nah, di sini kita dihadapkan pada beberapa tool kayak gini teman-teman. Beberapa mau mana nih? Ini bagus nih kan ya. Seperti ini, kemudian kita customize ya. Lalu ini kan gambar ya. Ini gambar. Nah, gambar ini supaya kemudian muncul jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Ya, kayak buku. Nah, ini kita perlu tool, teman-teman. Ya, atau perlu alat. Nah, alatnya yang kita kenal dengan ini, free e-book ini, gitu. Ya, ini kita contohkan langsung ya, sebentar. Nggak, saya share screen. Saya share screen, oke. Kemudian kita download, ya. Kemudian klik ya, download. Ya, maka kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, langkahnya kurang lebih begini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke EYD ya, atau ke e-cover nih ya. Di sini kita ada beberapa pilihan gambar nih, EYD, cover e-booknya. Mau single atau composite. Nah, gitu. Oke. Misalnya kita ambil yang mana nih? Teman-teman mau yang mana ini? Suka yang mana? Misalkan ini ya, composite. Nah, composite. Nah, setelah itu kita next. Ya. Next, kemudian di-upload gambarnya. Kita browse dulu. Nah, gambar yang kita download tadi kita upload di sini. Baru kemudian kita scan. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian kita next ya. Dan ternyata ada penawaran ya. Nah, di sini kita ada pilihan apakah JPEG atau PNG. Ya, tapi sudah didownloadkan ini PNG. Jadinya bagaimana? Jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah, tergambar ya. Ini untuk cover ya. Cuman kan kita tadi belum edit-edit kan di sini. Ya, di sini kan kita tidak ngedit sama sekali nih. Tadi cuma fotonya aja langsung kita. Kalau misalnya tema digital kayak gini, ya ini mudah teman-teman. Tapi kalau kemudian nanti kita temanya agak lain, misalnya tentang langsing ya, diet dan seterusnya ya nggak mudah teman-teman. Kita perlu cari-cari dulu. Nah, itu pertama ya, kendala pertama. Kita coba untuk ya bikinkan yang di sini. Bagaimana? Nah, ini tinggal upload. Kalau mau menggunakan hal yang sama di e-book cover ya. Kalau misalkan enggak, ya enggak apa-apa. Teman-teman kita menggunakan yang lain nanti ya. Ini aja sudah cukup. Oke, kita next. Ya, ini ada tawaran lagi. Kita pilih PNG ya, karena gambarnya ini lain ya. Download ya. Downloadnya harus di-okekan nih. Always done. Okay. Nah ini dia sudah download teman-teman. Hasilnya bagaimana kita bisa buka. Nah jadinya kayak gini. Gitu. Kalau nanti lebih bagus, ini kan ada gambar background ya. Backgroundnya dihapus. Jadi benar-benar buku. Ya. Gak apa-apa nih pelan-pelan seperti itu. Ini langkah yang pertama. Langkah yang pertama baru desain cover. Ya. Kemudian dalam penulisan teman-teman. Ya, dalam penulisan. Oke.
kita misalkan penulisan itu pakai ChatGPT, biasanya pakai ChatGPT. Ya. Nah ini yang paling tidak mudah teman-teman. Saya mau bikin e-book. Nah, judulnya tentang ini tentang apa tadi? Gambarnya digital marketing. Ya, digital marketing. Nah, ini yang jadi tidak mudah teman-teman. Si ChatGPT itu akan ngasih beberapa pilihan judul. Judul ini. Kita baru pilih. Ya, kita mau gini aja sudah panjang nih cerita kan. Dia ngasih beberapa versi judul umum nih, ya kan? Kemudian dia ngasih versi judul fokus jualan dan penghasilan. Ya, kemudian dia ngasih lagi versi ya. Karena kita umum banget ya. Dari awal ini juga umum. Gitu. Konsepnya awalnya ini umum memang gitu ya. Ya, sehingga kemudian dia ngasih beberapa opsi. Nah, ini teman-teman. Ya. Baru kemudian kita perlu target market kita. Kita mau bagikan ke mana? Nah, ini kita perlu spesifik kawan-kawan. Kemudian kita perlu subjudul, daftar isi, kemudian cover tadi ya kan. Sudah kita lakukan, kemudian isinya e-book ya. Kemudian sales page. Setelah ini teman-teman, ya, setelah ini baru kita pindahkan ke tempat penulisan kita. Nah, teman-teman terbiasa nulis di mana? Kebayang ya? Saya pengen menunjukkan aja betapa panjang ceritanya, makanya tidak wajar, tidak wajar. Makanya tidak aneh gitu. Ya wajar gitu. Kalau kemudian bikin e-book itu panjang ceritanya. Gitu. Oke. Gitu ya kawan-kawan, kenapa kemudian kita cerita di sini. Ya. Kenapa banyak orang yang belum berhasil bikin e-book? Di antaranya yaitu pertama, tidak mudahnya dalam bikin tulisan. Kemudian e-cover tadi cukup panjang ya. Kalau kawan-kawan tidak hanya melihat saja tadi, mungkin oh gitu kan. Tetapi kalau nggak praktek, ya nggak mudah teman-teman. Teman-teman perlu ngeklik juga gitu. Kemudian PR berikutnya tentang penjualan, ya penjualan dan pemasaran. Gimana ini nanti gitu kan? Ini yang jadi tantangan tersendiri. Apa bisa nanti kita menjual? Lah, gitu. Oke, sudah tergambar ya betapa problem yang dihadapi ketika kemudian kita mau bikin e-book. Nah, kita coba untuk mengenalkan teman-teman yang namanya e-book Magic AI. Sebuah aplikasi yang bertenaga AI. Ya, konsepnya lebih sederhana, kita ubah ide jadi e-book profesional. Lalu kemudian bisa jual e-book dan lisensinya. Jadi kita berikan lisensinya. Kawan-kawan tinggal berbagi link gitu. Kalau yang tadi kita bikinkan kode kupon mungkin, kita bikinkan landing page, kita bikinkan website, panjang cerita teman-teman. Nah kalau kemudian di sini kita sudah lengkapi dengan yang namanya lisensi. Atau kita lengkapi dengan yang namanya website. Itu. Kawan-kawan mau main dengan websitenya Kuadran Rezeki bisa. Teman-teman mau pakai dengan website yang sudah kita sediakan yang namanya e-book AI, itu nanti juga bisa. Gitu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi cerdas untuk kreator kita. Ya, teman-teman yang pengen jadi kreator atau pengen jadi apapun, pengen dapat cuan dari e-book itu insya Allah bisa. Gitu. Oke. Kemudian kita cerita keunggulan yang ngecap dulu ya. Keunggulan kita itu insya Allah nanti e-book Magic AI ini bisa bikin e-book ya kurang lebih 5-10 menit. Tapi ini kembali ya kepada skill ya. Tapi pada dasarnya tinggal klik itu sudah jadi gitu. Saya tuh kemarin nyoba sekitar 30 menit teman-teman. Ya 30 menit itu yang lama adalah mengenerate gambarnya. Jadi kita perlu untuk mengenerate gambar. Ya, gambar untuk apa? Gambar untuk konten. Ya, yang pertama gambar untuk e-cover.
Kemudian gambar untuk konten. Jadi di dalam e-booknya nanti teman-teman bisa mengenerate gambar untuk e-booknya. Kemudian desainnya itu relatif gampang. Ya walaupun ini menurut kami sudah cukup profesional lah. Jadi tidak perlu ngedrag and drop-nya cukup panjang gitu. Ceritanya cukup di copy dari atas kemudian ke bawah. Nanti kita akan coba tunjukkan. Kemudian yang menarik itu adalah double income. Itu ya, double income. Teman-teman mau cara bagaimana untuk dapatkan income ini suka-suka teman-teman. Teman-teman mau gimana? Boleh. Mau jualan e-book, monggo. Mau jualan dari affiliate, oke. Mau jualan lisensi juga oke. Jadi triple, teman-teman. Kemudian tanpa skill khusus, ya. Kalau skill yang kita gunakan tadi untuk bikin e-book dengan menggunakan ChatGPT misalkan, atau pakai AI, itu kita perlu skill yang namanya prompting. Semakin kuat prompting kita, ketika kita itu membuat instruksi kepada ChatGPT, maka akan dibuatkan secara lebih bagus, lebih baik. Tapi kalau kemudian kita tidak, prompting kita kurang kuat atau belum begitu terlatih ya teman-teman, akan tidak mudah untuk bikin e-booknya. Gitu, kawan-kawan. Nah, dengan menggunakan e-book AI ini, teman-teman tidak perlu menggunakan prompting. Cukup judul aja sudah jadi. Gitu. Oke. Cara kerjanya itu teman-teman cukup masukkan ide, ya, ide atau topik yang mau dimasukkan, bebas mau bikin e-book apa saja. Kemudian dari situ biarkan AI yang bekerja, dia akan membikinkan prosesnya, ya, kemudian dijual. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Oke, 3 opsi penghasilan tadi, jualan e-book, ya, kemudian jalan dengan affiliate kuadran rezeki, ya, segala sesuatunya sudah kita siapkan. Mulai dari website, kemudian link affiliate, ya, kemudian komisinya juga ada. Ya, teman-teman mau jalan sendiri dengan menggunakan jual lisensi juga boleh. Ya, kita sudah sediakan lisensi agensi dan super agensi. Ya, ini testimoni belum. Penawaran spesial pada malam hari ini bagi teman-teman, belum ya ini. Oke ya. Kemudian kita praktek, ya. Gimana cara bikin e-book dengan tool kita yang ini? Baik, teman-teman, ini saya sudah login ya. Ini saya sudah login ke e-book Magic ya. E-book Magic AI. Nah, ini kawan-kawan. Siap Pak Yani, enggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, ini tampilan Magic e-book ya, teman-teman. Di sini tinggal nyari e-booknya ya, dashboard pertama kali kan, halamannya. Ya, kemudian di sini ada berapa e-book yang sudah dibikin. Di sini ada total 9. Ya, sebentar saya perlu mengenerate AI ini. AI. Jadi teman-teman nanti bisa bikin AI ya. Bisa pakai AI Studio ya, atau istilahnya bisa menggunakan Gemini atau OpenAI ya. Caranya bagaimana kawan-kawan? Ini tadi sudah terbuka ya posisinya, kita kayak gini ya. Jadi teman-teman buka aja studio yang ini teman-teman, Google AI Studio gitu. Tulisannya yang di bawah ini ya, Google AI Studio. Ini gratis teman-teman, jadi tidak perlu khawatir ya. AI ini yang nanti akan kita gunakan atau akan kita tancapkan di e-book AI gitu ya, supaya kemudian kualitas tulisannya itu sesuai dengan AI gitu, jadi tidak ngawur gitu loh. Nah, ini ada beberapa AI yang sudah kita tanamkan yang sifatnya itu free ya. Kita bikin aja seperti ini ya. Kemudian misalkan Gemini ini boleh ya, beberapa dia memberikan token AI itu harian teman-teman. Jadi kita misalnya bikin kayak gini aja, bikin e-book gitu ya. Kemudian di sini biarkan default ya, kemudian create key ya. Maka ini sudah jadi teman-teman. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, yang kita copy itu yang di atas ini ya.
Oke, kita copy. Kemudian kita masuk ke sini, kita masukkan ke API token yang ada di sini. Ya. Nah, untuk dipastikan kita bisa lihat intip dulu, bener nggak nih? Biasanya Aiza gitu ya, singkatannya Alza atau Aiza gitu ya. Di sini ada singkatannya ini teman-teman, awalnya Alza berapa gitu ya, panjang gitu ya. Bener nggak yang kita copy? Nah, ini. Kalau sudah, ya sudah, itu kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kita tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah kita bisa bikin e-booknya. Jadi saya sudah bikin 9 ya. E-book saya kita buka, nanti kawan-kawan akan dihadapkan kepada tampilan terakhir dari e-book yang kita bikin. Nah, ini ada 9 teman-teman saya. Coba-coba ya praktek ya. Ada beberapa e-book yang benar-benar saya siapkan untuk kawan-kawan yang mau bikin atau saya siapkan untuk teman-teman yang di Kuadran Rezeki. Kemudian mau diet ya, diet IF ini sudah ada gitu kan. E-booknya tinggal copy ya. Oke, saya akan tunjukkan dari awal teman-teman cara bikinnya bagaimana. Teman-teman pengen dibikinin e-book apa gitu ya malam hari ini. Kalau mau ya di sini kita bisa tulis ya judulnya apa, ini contohnya. Ya, ini contoh umum, affiliate marketing, penurunan berat badan dan seterusnya. Kemudian mau judul yang agak ngehook ya boleh. Teman-teman ada yang mau dibikinkan e-book, kira-kira judulnya apa, boleh dituliskan di sini. Kemudian di sini ada siapa target pembacanya. Nah, di sini ada contohnya teman-teman. Ada pemula, ibu rumah tangga, mahasiswa, atau siapapun ya. Misalnya orang yang sudah paham affiliate misalkan, ya sudah, tidak apa-apa ditulis. Atau kalau misalnya teman-teman belum ada ide, cari yang tadi di mana di ChatGPT yang kita bikin di awal tadi ya. Nah, di sini dibikin untuk siapa? Ya, digital marketing pemula, kemudian UMKM, affiliate dan seterusnya. Jadi ini kita bisa bebas, teman-teman. Ya. Ini prompt yang di awal ini aja yang kita perlukan. Gitu. Oke, siapa nih yang mau dibikinkan? Siapa nih? Ada nggak? Kemudian kita bisa masukkan penulis, teman-teman. Jadi kita gunakan untuk branding, ya. Misalnya contoh di sini Budi Sudarsono, Budi Sudarsono ya, pemain bola itu. Budi Santoso, praktisi bisnis dalam 5 tahun berpengalaman di bidang. Nah, sebutkan teman-teman. Nah, Pak Yani mau bikin di sini misalkan Pak Yani ya. Kemudian praktisi bisnis di dalam bidang apa? Tuliskan teman-teman, boleh. Gitu. Kemudian di sini ada CTA, ya mau arahkan kemana, mau jual apa, atau kemudian link produk yang mau kita beli kemana. Oke, kira-kira begitu caranya. Ada yang mau dibikinkan? Atau saya bikin sendiri? Ini saya praktek sendiri, demo-demo sendiri. Ada enggak nih teman-teman? Atau ada yang open mic? Bunda Sulihah mungkin ada yang mau disampaikan, boleh? Saya tak minum kopi, teh dulu deh. Silakan Bunda, kalau mau ada yang disampaikan. Kalau misalkan jenengan sebagai apa ya, ahli di bidang emas ya boleh di sini ya, apa namanya, menabung emas gitu ya, edukasi menabung emas atau apa gitu ya, boleh teman-teman bebas. Ada kira-kira? Enggak? Atau teman-teman atau cukup dulu, enggak minat saya Mas ya sudahlah. Berarti enggak usah ya kan. Ada yang masih minat kira-kira? Saya off berarti ini. Ada kira-kira teman-teman? Mau bikin e-book apa nih?
Mau bikin e-book apa ini kira-kira? Oke, saya mau bikin e-book apa ya? Bentar, e-book saya itu judulnya closing. Ini affiliate. Kemudian affiliate juga, affiliate. Ini, jualan ya, reseller. Ini apa ya? Afiliasi. Pemula. Ya. Nanti kalau sudah pengen teman-teman atau sudah muncul seperti ini tinggal edit sih sebenarnya. Nah, tinggal edit. Di sini sudah ada judulnya. Ya, kita tinggal generate. Nah, seperti itu. Baik, ini ada chat 2. Masuk. Book affiliate apa Pak Vicky? Pak Vicky Hadi kira-kira mau bikin e-book apa? Kira-kira affiliate apa? Affiliate kan banyak ya. Affiliate produk digital, affiliate Shopee, ya kan? Dia bebas teman-teman sesuai dengan yang mau dibikin e-booknya kan. E-book Tanya apa ya? Ya Pak Vicky gimana Pak Hadi? Pak Vicky atau Pak Hadi? Pak Vicky Hadi. Ya baru masuk ini Pak. Kalau buat e-book itu kan otomatis nanti kan digenerate jadi sebuah buku ya, langsung jadi ya. Itu sama isinya juga yang sudah tercover di situ nanti. Oke, terus gimana Pak? Jadi judulnya e-book affiliate sukses, jadi affiliate gitu aja. Itu nanti sukses jadi affiliate gitu ya. Affiliate. Ya. Gitu. Ya. Coba itu dulu. Apa? Strategi sukses jadi affiliate. Ya, strategi sukses jadi affiliate. Affiliate pemula. Kenapa? Menjadi affiliate pemula. Baik. Kemudian targetnya berarti pemula ya. Ini. Kemudian teman-teman kuadran rezeki lunas hutang. Baik, nanti kita bikin Pak Yani. Request saja nggak apa-apa, nanti saya bikinkan. Nah, kawan-kawan, saya izin mute dulu ya. Dari sini kita ada pilihan nih, ada opsi. Ya, e-book ini mau kita gunakan sebagai apa? Ya, di sini ada pilihan sebagai lead, ya, lead magnet atau sebagai praktis ya, e-book praktis berarti pendek, sekitar 4-6 bab. Ya, kemudian ada komprehensif, kemudian ada masterclass. Masterclass ini bagi kawan-kawan yang bikin e-book itu perlu penelitian. Ya, jadi AI-nya ini kita instruksi agar kemudian dia bikin yang lebih profesional gitu. Nah, teman-teman mau bikin apa? Agar cepat ya malam hari ini kita pakai yang praktis. Tapi ya nanti kalau sudah teman-teman sudah bisa akses produk ini atau tool ini ya boleh pakai ini atau yang ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini untuk lead tujuannya. Kemudian di sini bisa kita tulis atau bisa kita kosongi. Ya sudahlah, kita bikin ini aja dulu gitu. Tapi kalau nanti diisi, ya nanti akan muncul sebagai personal branding kita. Gitu. Gimana nih, dikosongi atau kemudian ya, penawarannya ini apa? Menjadi beli produk, ya, beli produk kuadran rezeki. Ya gitu ya. Izin ya Pak Vicky, Pak Hadi. Gitu. Ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan Pak Hadi bikin e-book sendiri ya monggo disesuaikan sesuai dengan produk yang mau dijual. Gitu. Ya. Kemudian ini dikosongi aja dulu. Kita bikin. Tek. Nah. HI-nya error teman-teman. HI-nya error.
Jadi ada AI yang tidak support ternyata. Ya, AI-nya error. Jadi ada beberapa open AI yang saya gunakan teman-teman. Ya, tadi pakai Gemini, yang ini pakai open AI. Nah, di sini teman-teman itu ada beberapa pilihan. Tadi kan kita sudah bikin nih strategi sukses jadi affiliate pemula. Kalau misalkan kita itu mau menggunakan ini, ya nggak apa-apa pakai ini. Kita lanjutkan aja nih di sini diklik. Tapi kalau misalkan ganti nih, di sini dikasih opsi judul lain, ya. Yang pertama ini, kemudian yang ini menggenggam sukses jadi affiliate baru sebagai affiliate baru, kemudian langkah mudah menjadi. Ini kembali ke kita mau kemana kita, gitu kan? Apakah tetap atau tidak? Nah, teman-teman, ini kita sudah dikasih sama AI-nya itu prompt untuk bikin e-cover. Nah, itu. Ini yang asik kawan-kawan. Jadi kita tidak mikir ininya. Ya. Kita tidak mikir bikin itu. Ya, kemudian dari situ kita tinggal paste aja di ChatGPT. Ya. Di ChatGPT saya izin naikkan dulu nih. Kemudian kita ubah. Gitu. Nah, kita ubah menjadi portrait ya. Portrait itu berdiri ya. 9 Kemudian kita 6 kasih keterangan jika dalam bahasa Indonesia atau gini, ubah dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan nanti ada prompt yang berbahasa Inggris ya, atau kemudian kolom-kolom berbahasa Inggris, nanti akan diubah sama AI-nya. Kemudian kita ketik enter. Nah, dia sudah bikinkan teman-teman. Gitu. Jadi ketika kita itu sudah menggunakan tool ini, itu kita sudah dikasih prompting. Lalu sambil nunggu kan, nunggu kita bikin, kita lanjut. Nah, di sini akan dimunculkan daftar isi, ya kan? Karena kita cuma menggunakan 4 bab, ini sudah jadi, kawan-kawan. Tinggal simpan, ya. Simpan, ini berhasil disimpan. Kemudian kita lanjut. Nah, kawan-kawan sudah disodori kanvasnya. Nah, gimana? Ada bayangan kira-kira? Kemudian di sini ada standar penulisan, teman-teman. Ya, teman-teman mau nulis ini, e-book ini sesuai dengan apa? Di sini ada yang santai, ada Islamic, ada storytelling, ada diakhiri dengan CTA atau WACTA. Mana nih yang mau dibikin? Kalau standar ya standar, nanti promptingnya, tulisannya itu adalah standar. Tapi kalau misalkan Islami, ya ini Islami, teman-teman. Assalamualaikum, gitu-gitu. Misalnya storytelling juga storytelling. Misalnya kita bikin storytelling. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini ada prompting juga, ya, prompting gambar AI. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Nah, ini kita bisa menggunakan atau kita dibikinkan gambar lagi, teman-teman. Ini kita bisa bikin nanti di kanvas di atas di sini itu kita kasih gambar dulu, gitu ya. Seperti e-book yang sudah ada, gitu. Kemudian kita sambil bikinkan prompt, kita suruh nulis dengan storytelling. Kemudian ini kita copy, ya, kita masuk ke ChatGPT. Nah, ini sudah ada, teman-teman. Nah, ini yang dihasilkan oleh siapa? ChatGPT. Jadi e-covernya sudah jadi, teman-teman. Oke, ini tinggal di-download, ya. Kita download aja begini. Ini sudah jadi affiliate, ya. Asik ya. Kemudian kalau pengen kayak tadi, ya, supaya tampilannya jadi kayak buku kotak-kotak, ini kita masukkan ke free ebook cover mockup. Itu caranya. Tergambar ya, teman-teman. Kita cari, kita browse, ya, kemudian kita klik, kemudian kita upload, ya, kemudian next. Nah, ditawarin bayar, skip aja.
lalu download. Oke. Kemudian e-book kita bagaimana? Nah, e-book kita sudah ada nih. Ini sudah ada tulisannya. Nah, kemudian kita tinggal edit, gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Ini tinggal diedit, dipindah ke bawah. Ya, tinggal nanti menyesuaikan aja. Ya, kira-kira cukup nggak? Ya, seperti ini. Sampai sini dulu coba. Kemudian ini kita tambahkan halaman. Ya. Kita tambahkan halaman. Kemudian kita tambahkan tulisan. Ya. Kemudian kita paste. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Jadi e-book. Jadi kita cuma menggunakan ini aja. Ya, tinggal copy paste ke bawahnya. Ya, kemudian kita tinggal rapikan, tulisannya ada di sini. Kalau misalkan mau diperbesar, ini bisa. Ya, diperbesar. Sebentar, diperbesar, di bold. Ya. Kemudian ini juga begitu, ini bisa di bold. Kemudian ini bisa diubah jadi heading 3. Ya. Jangan semua. Sebentar, ini ada, ini kita ubah dulu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, oke. Nah, gitu, teman-teman. Ya. Jadi sudah jadi satu halaman ya, kata pengantar. Ya. Kemudian kita bisa simpan supaya tidak hilang, kita simpan. Ya. Kemudian kita bisa lanjut ya ke langkah berikutnya. Demikian seterusnya ya sampai e-book ini jadi. Ya. Kemudian bab 1 ini bisa gambarnya bisa kita prompting lagi. Jadi kita tidak perlu gambar, tidak perlu ngeprompt, ya tinggal klik aja di sini, kemudian storytellingnya ini tetap, kemudian konten, benerin. Nah, kemudian ini dipindah ke bawah, sudah terus lanjut sampai selesai. Nah, gitu kira-kira tugas untuk menggunakan tool ini, teman-teman. Ada gambaran kira-kira? Ini terlalu besar nih tulisan. Untuk silakan. Oke, Pak Ferry, Oke. Untuk generate prompt-nya itu kan kita kan pakai ChatGPT. Sedangkan kita kan kesulitannya ChatGPT kita kalau nggak langganan kan ada batasnya gitu. Untuk menjerit umpama bab-bab itu sama buat gambarnya ya, gambar apa depannya itu loh. Itu kadang-kala kita kesulitan di situ, kebatas. Jadi satu hari mungkin hanya berapa, umpama kita membuat covernya itu kan biasanya kan dibatasi. Kesulitan kita biasanya di situ. Apakah ini toolnya ini enggak langsung di dalam situ aja gitu. Kita kan mesti keluar dulu mengenerate di ChatGPT gitu. Karena kita kan enggak langganan ChatGPT-nya kan, kita kan biasanya menggunakan yang gratisan. Kemungkinan itu badan kita prosesnya memang bisa gitu. Tapi kita kesulitannya di ChatGPT itu kan ada batasnya nih. Itu Pak Ben. Ya, baik. Sudah nangkap Pak Adi apa yang kemudian ditanyakan itu. Jadi maksudnya Pak Adi itu kan ini di prompting ini langsung dibikinkan ya sama AI gitu. Nah, yang jadi persoalan itu nanti prompting ini kan pakai APK ini. Gitu, pakai APK. Nah, kalau kemudian baliknya sama baliknya sama gitu. Ini yang memang yang jadi persoalan itu. Makanya kemudian kemarin untuk bikin e-book yang menarik itu kan kembali ya nanti
ya, kembali kepada teman-teman. Apakah kemudian tetap disisipkan gambar? Tapi kalau kemudian disisipkan gambar, ini sudah ada fasilitasnya gitu. Tapi kalau misalnya pun tidak, gitu ya, langsung copy paste dari form ini atau dari tulisan ini, ya ini sudah jadi sebenarnya e-book kita. Tidak menjadi persoalan gitu. Dan banyak saya jumpai juga e-book yang kemudian hanya tulisan saja, bukan ada gambarnya. Nah, gambar ini hanya pemanis gitu. Ibarat seperti rukun gitu ya. Rukun sama sunnah gitu ya. Atau mungkin syarat sahnya sama ini. Syarat sahnya ya e-booknya ini jadi dulu gitu. Kemudian promnya ini atau gambarnya ini hanya sebagai pendukung gitu. Nah, kenapa kemudian tidak dimasukkan ke dalam? Ya, kalau kemudian dimasukkan ke dalam nanti habis juga Pak Adi ini. Walaupun kemudian kita bilang sama Gemini ini gratis, tapi dia punya keterbatasan. Gitu. Yang pernah bikin aplikasi instan media siapa? Instan media itu ketika kemudian di-generate itu paling jadinya itu nggak banyak gitu ya, paling 3 kali selesai gitu. Padahal kita mau memprompting untuk tulisan ini sampai selesai. Nah, ini yang jadi kendala nanti. Ya, nanti akhirnya jadi toolnya itu kayak instan media. Tapi kalau kemudian promptnya ini di luar, ini kita bisa ngeprompt di sini seperti ini, ya, seperti ini, maka ini kita bisa pakai pakai Google-nya itu banyak. Ini aja saya buka Google itu ada 4 ini. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau kemudian habis di sini, kita pindah lagi ChatGPT yang di sini gitu. Tinggal dibuka ChatGPT-nya. Pindah Seperti email itu, teman-teman. Iya, Pak. Ya. Untuk ngakali supaya kemudian kita tidak kehabisan prompt. Tetapi untuk tulisannya ini kita stabil gitu. Jadi walaupun kemudian 1 hari itu kita bikin e-book itu lebih dari 1, itu insya Allah masih bisa. Itu memang kemarin dalam mendevelop e-book ini, ya tool ini itu kepikirannya itu. Kenapa sih tidak dibikin aja sekalian? Iya gitu kan. Apalagi nanti kalau pengen bagus, ya pakai OpenAI yang berbayar. Ya, pakai OpenAI yang berbayar. Kalau pakai OpenAI yang berbayar, waduh. Kasihan teman-teman gitu. Sehingga kemudian yang OpenAI-nya ini kita bikin untuk bikin tulisan. Ya, sedangkan untuk gambar itu sebagai pendukung itu kita taruh di luar. Jadi kurang lebih begitu alasannya Pak Hadi untuk ngakali agar kemudian tool ini hemat gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi secara umum atau secara praktis kurang lebih langkah-langkahnya juga seperti itu sampai nanti selesai ke langkah terakhir. Ya, tinggal di generate aja, di generate kemudian maka kemudian e-book ini sudah jadi. Insya Allah begitu. Nanti mau dibikin apa e-booknya nanti tinggal diklik di sini. Di sini ada PDF, ada Word, ada PNG. Kalau kita mau bikin PNG ya bisa gambar berarti. Itu ya. PNG biasanya kita gunakan ke Canva atau kemudian PDF juga bisa digunakan di Canva. Gitu kira-kira. Tapi secara tool insya Allah ini sudah bisa untuk bikin e-book gitu. Dan saya sudah uji coba ya kurang lebih ya 30 menit kemarin itu. Yang lama itu justru prompting hasil dari ininya gitu. Tapi kalau kemudian satset copy paste insya Allah jadi. Gitu kira-kira di Zoom kita pada malam hari ini bagi teman-teman yang minat ya. Yang hendak diedit manual. Bila ada, apakah nanti hasilnya ada yang diedit manual? Kalau diedit manual, kalau sudah masuk ke toolnya itu tidak perlu Pak. Yang edit manual itu adalah prompting gambar yang ini. Gambar yang tampilan di luar ini. Ya, ini perlu dihapus ya supaya kemudian ngepromptnya dia jadi gitu. Nah ini di copy. Ini yang
edit manualnya di sini. Nanti dimasukkan. Kalau sudah itu dimasukkan. Ya. Kalau sudah dimasukkan. Nah, oke, contoh misalkan kayak gini. Ini saya tadi bikin tulisannya di sini ya. Di halaman 2, ya, halaman 3, halaman 4 ya, kita tambah seperti ini. Kita tambahkan yang gambar ya. Gambar yang e-book ini kita masukkan. Nah, ini tinggal diedit aja. Ya, tinggal dirapikan. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah menggunakan ini, kemudian kok ada bug mas misalkan, ya nanti kita perbaiki teman-teman. Jadi ada usulan bagaimana, nanti kita coba untuk sempurnakan ya. Jadi supaya kemudian kita bisa bareng-bareng bisa menghasilkan dari tool ini. Nah seperti ini. Ini sudah jadi ya covernya gitu kan, di awalnya atau di halaman. Nanti kita bisa pindah gitu. Itu kira-kira Pak Anton. Kemudian bagi teman-teman yang minat ya, ini ada penawaran ya. Penawaran ya. Kemudian Magic ya, e-book Magic ya. Jadi silakan check out di situ ya. Ini masih harga promo. Kemudian harga bisa naik tanpa pemberitahuan ya. Jadi ini nanti bisa di copy, kemudian nanti bisa dieksekusi. Jadi gitu teman-teman. Nah, baik, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Nah ini bisa di copy teman-teman linknya, kemudian nanti bisa di seperti ini ya. E-book Magic. Nah ini landing page kita ya. Kemudian di sini ada penawaran untuk 3 level lisensi. Ada lisensi personal. Bagi teman-teman yang sudah beli produk ini nanti otomatis jadi affiliate Quadrant Rezeki. Ya, kalau kemudian lisensinya ini agensi, maka teman-teman bisa jual lagi. Ya, marketing kitnya sudah kita siapin. Ya, contoh marketing kit itu kita siapin di sini, teman-teman. Ini ada panduannya, ada intro, ada tipe lisensi, ya kan, ada marketing angle, ada funnel gitu ya, ada script offer ya. Kemudian di sini juga ada konten untuk caption ya. Di sini ada template, ada konten ya, konten engage ya. Kemudian ada konten story, ada konten FOMO, ada konten edukasi ya, ada head selling ya, ada hook. Nah, ini sudah kita siapin ya. Kemudian ini belum ya, nanti yang lain kita akan tambahkan gitu. Nah nanti kita sudah siapin itu teman-teman. Kemudian dari aplikasi ini, jika kemudian kawan-kawan ambil misalkan ya order, ini bisa dijual lagi ya. Kita contohkan di halaman ini, ketika kita buka yang ada di sini, kita kembali ke beranda, kita simpan dulu ya supaya nggak hilang ya. Kita ke beranda ya, maka ini ada manajemen klien teman-teman. Bentar. Oke, ada manajemen klien. Nah ini saya bisa nambahkan ya, statusnya nanti teman-teman sebagai apa. Kawan-kawan juga bisa nambahkan sebagai klien. Nah di sini nanti ada pilihan gitu.
Jadi ini maaf ya, keliru. Jadi tinggal masukkan aja email, ya, email sama passwordnya. Kemudian ditambahkan, ya. Kalau misalkan mau dibagikan untuk trial, ini bisa juga teman-teman, ya. Tinggal bagikan link ini, ya, untuk trial. Copy, kemudian dibagikan di link kita. Tapi ini terpisah ya, statusnya ini terpisah. Jadi nanti untuk berbagi ref yang ada di sini ini, kalau saya akan tetap mencocokkan dengan penjualan yang ada di website. Tapi kalau teman-teman pengen coba-coba dulu boleh ya. Jadi ebook Magic strip NU Versal app ya ref sekian-sekian. Ini sudah dibikinkan. Nanti kalau kawan-kawan itu mau berbagi dulu untuk marketnya sendiri atau calon customernya sendiri, itu bisa berbagi lewat ini. Ya, nanti transfernya kemana? Transfernya ke teman-teman, ya, tidak melalui Kuadran Rezeki. Tapi kalau misalnya teman-teman itu berbagi link dari affiliate Kuadran Rezeki dulu, ya, kemudian terjadi pembelian, ya, pembeliannya lewat Kuadran Rezeki, misalnya kayak tadi ya, kayak gini. Ya, kemudian dia lanjut. Nah, di sini Kuadran Rezeki nyoba untuk pakai keris, teman-teman. Jadi ini dua-duanya ini pakai keris. Shopee Pay keris sama Nobunya ini juga keris. Ya, tinggal aja masukkan email. Misalkan ya, email yang dipakai gitu misalkan ya, ini. Ya. Di Kuadran Rezeki websitenya dua-duanya sudah konfirmasi email ya. Nah, misalnya kayak gini, maka ini akan dilanjutkan ke halaman kiris, teman-teman. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi kita coba untuk keris, ya, pakai keris. Kenapa pakai keris? Karena di keris itu tidak ada biaya tambahan. Jadi mudah-mudahan dengan begitu customer kita itu tidak lari. Tapi kok lama banget ya? Lanjutkan pembayaran. Ya, dia buka keris. Nah, tadi berapa checkoutnya? 147 ya, 147. Tapi kalau pakai keris ya tetap 147. Biasanya kalau kita itu menggunakan VA itu virtual akun, itu ada tambahan biaya. Ya, 147 itu menjadi 150 gitu. Nah, kita pakai keris seperti ini, mudah-mudahan dengan begitu timnya ya, kemudian kawan-kawan lebih semangat. Jadi ini dia tidak dikurangi biaya ini, teman-teman, biaya transfer gitu. Oke, kira-kira begitu.